Namaku Anjas, umurku 20 tahun, badanku tinggi dan berotot. Aku anak keempat dari 7 bersaudara. Aku punya pengalaman di saat aku membawa mobil milik Pak Anas yang rencananya mobil tersebut akan kubawa pulang ke Sumatera. Sebenarnya lintas Jawa Sumatera belum pernah aku jalani. Aku hanya mengandalkan share lokasi yang telah dikirim oleh Emang Pak Anas tempatnya ke sangat handphoneku. strategis gitu kan. Tidak terasa sudah 5 jam lebih di perjalanan. Mataku terasa ngantuk. Tanpa sengaja aku membawa seperti terguncang ombak laut yang tinggi. Kami berdua merasakan guncangan itu. Terus gitu parkir Di dalam mobil depan tersebut apanya sehingga kafe. Joni yang tertidur terbangun dari tidurnya. Sudah sampai mana Injas? Tanya Joni. Masih di Jawa nih, jawabku. Kirain sudah nyampe Sumatera. Emang tempatnya Ucap sangat Joni. strategis Beberapa gitu kilo kan. kemudian terasa guncangan lagi, justru lebih parah lagi karena lubang jalan rusak yang kulewati, lubangnya lebih dalam lagi dibanding guncangan yang pertama tadi. Sebelum terjadi ketiga kalikannya, aku menepikan mobilku dan mampir ke sebuah tempat yang sepertinya Terus tempat gitu itu kafe. parkir di Ngantuknya, depan apanya kafe. ngopi dulu yuk, ucapku. Kami berdua langsung duduk di bangku yang kosong. Di tempat itu kita ngopi cukup lama sambil Facebookan, WhatsAppan, YouTubean, apalagi di kafe itu Emang free tempatnya wifi. sangat strategis gitu Sekali-sekali kan. aku melirik Joni yang matanya fokus ke arah sisi belakangku. Aku pengen, aku penasaran melihat apa sih dia, pikirku dalam hati sambil menoleh ke belakang. Ternyata ada pemandangan yang sangat indah. Ada di meja belakang dan keempat Terus cewek gitu tersebut, parkir di depan apanya kafe. dan ada lagi yang hanya namun atasannya Emang hanya. tempatnya sangat strategis Keempat gitu kan. cewek tersebut duduk satu meja. Pada umumnya mereka tertawa, bercanda, terkadang mereka saling tanya jawab kepada teman sebelahnya. Setelah pertanyaan sudah terjawab, mereka kembali Terus tengah-tengah gitu mereka, parkir dan di begitulah seterusnya depan apanya kafe. yang mereka lakukan. Semakin lama sepertinya permainan mereka semakin seru, sehingga ada salah satu di antara mereka yang harus, karena tidak bisa Emang menjawab tempatnya sangat pertanyaan dari strategis gitu kan. temannya yang menanya, "Ayo Siska, buka, buka, buka," saut mereka. Lalu Siska langsung, tiba-tiba salah satu temannya lalu memutar-mutarkannya Terus gitu parkir di ke depan udara, apanya kafe. sepertinya seperti baling-baling. "Woi, ada yang mau nggak?" canda wanita tersebut. Mereka berempat tertawa terbahak-bahak. Begitu wanita lengah, Siska Emang tempatnya sangat strategis gitu kan. mencoba namun tidak berhasil karena wanita yang memegang mengoper ke teman yang lain. Begitulah seterusnya, dan pada akhirnya sangat tinggi ke atas sehingga lalu Siska dalam keadaan dengan Terus pedenya gitu dia berdiri parkir di mendekati kami depan yang apanya sedang kafe. duduk di meja depan. "Maaf Mas, saya nggak sengaja." "Terima kasih Mas,"
Yuk ikutan main yuk ke meja Emang tempatnya kita. sangat strategis gitu kan. Boleh kok, ajak Siska sambil tersenyum manis. Joni terlihat matanya tidak berkedip menatap badan indah. Siska, bahkan di saat Siska Terus gitu membalik, parkir di depan apanya kafe. ikutan gabung yuk ke meja belakang, ucap Joni. Gak, aku takut. Emang tempatnya sangat strategis gitu kan. Kok kena sih, ucap Joni. Tiba-tiba teman Siska datang. Maaf nih mas, ganggu. Nama saya Melani. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan dari Siska. Boleh minta tolong nggak mas, agar si mas mau. Terus gitu parkir di Gimana kalau depan yang apanya kafe. Joni? Nggak boleh mas, harus sampean. Dengan mendekat ke Emang hadapanku. tempatnya sangat strategis gitu kan. Ayo Jas, sahut Joni sambil melirik Melani yang hanya berwarna putih namun tanpa lagian namanya juga. Terus gitu parkir di depan apanya kafe. Kita tertawa terbahak-bahak, apalagi Siska, Melani dan kawan-kawannya sangat. Tiba-tiba Emang mereka tempatnya berempat. sangat strategis gitu kan. Seorang ibu yang ada di kasir sepertinya memberi aba-aba kepada mereka agar mereka masuk ke sebuah ruangan yang sepertinya itu sebuah kamar tidur. Beberapa menit kemudian, dalam kafe sepertinya hanya memantau di sekitar area pengunjung di kafe ini. Terus Lalu gitu parkir melangkah di ke kafe depan yang apanya ada kafe. di seberang jalan. Karena aku dan Joni sudah merasa untuk istirahat, maka kami kembali melanjutkan perjalanan kami yang masih jauh Emang tempatnya sangat kepada ibu strategis kasir. gitu kan. Kenapa tidak sampai malam aja nongkrong di sini? Ibu juga menyediakan, dan cewek-cewek berempat tadi boleh buat nemenin sampean, tinggal pilih Terus yang gitu mana senang. parkir di depan apanya kafe. Terima kasih bu, ucapku. Setelah membayar di kasir, kami langsung dalam mobil. Aku merasa terbayang dengan 4 wanita tersebut, sehingga aku bertanya kepada Joni, emang dari awal melihat mereka berempat, kamu tahu kalau mereka adalah. Tidak. Di zaman sekarang, kalau sebelas dua belas, jawab Joni. Tapi aku sekarang justru memakai kerudung. Aku pikir dia benar-benar wanita soleha, ternyata bukan. Setelah aku yang kemarin ya, yang Mbak Saroh, tanya Joni. Iya betul. Saya merasa tidak enak dengan Mas Emang Jaka, tempatnya tapi sangat sebenarnya strategis gitu aku kan. bukan karena pengen dapatin bonus yang gede.
Tapi aku, apalagi sementara istrinya tidak bisa lagi, meskipun usia sudah Terus mencapai gitu parkir di 70 lebih. depan apanya kafe. Kalau seandainya kamu bisa, karena semua anak dan termasuk istri Pak Anas tidak ada yang suka. Kalau Pak Tempatnya Anas, sangat strategis gitu kan. anaknya sendiri yang pernah ngobrol ke aku, makanya aku tidak terlalu serius. Untuk nyariin Terus gitu parkir di depan apanya tapi Mas kafe. Jaka, anak pertama Pak Anas. Oh, Mas Jaka, kenapa ngomongnya nggak terang-terangan? Aja kita juga memaklumin kalau dia ngomong begitu. Memang tempatnya sangat strategis gitu Singkat kan. cerita, setelah berhari-hari melewati jalan yang berliku, akhirnya kami sampai. Langsung parkir aja di dalam, ucap Pak Anas. Joni langsung turun dari mobil, sepertinya ingin menggeser sepeda motor yang parkir di depan garasi rumah Pak Anas. Tapi sepertinya sepeda motor Terus tersebut gitu terkunci parkir sehingga di susah menggerakkan depan stang. apanya kafe. Lalu Pak Anas ikut membantu Joni untuk menggeser sepeda motor tersebut. Ayo, sahut Joni sambil memberikan aba-aba kepadaku agar maju ke dalam garasi. Setelah mobil sudah kumasukkan Memang tempatnya sangat strategis gitu kan. ke dalam garasi, pulang tidur capek, pikirku dalam hati sambil mematikan mesin mobil dan menutup pintu-pintu kaca mobil. Tiba-tiba Joni mendekati aku yang sedang keluar dari mobil. Pak Anas minta tuh, Terus gitu ucap Joni. parkir di Nggak punya, depan aku apanya nggak senang kafe. ngoleksi, jawabku sambil melirik Pak Anas yang sedang berdiri di pintu garasi mobil. Aneh tuh Pak Anas, udah tua bangka juga seneng. Karena waktu sudah masukin awal malam dan kondisi badanku pun sangat berat rasanya, mata yang ingin tidur panjang, aku pamitan ke Pak Anas. Saya pamit pulang dulu Pak, mau istirahat di rumah, ucapku. Iya, silakan. Tapi gimana tadi? Memang tempatnya sangat strategis Atau ada yang gitu harus kan. diservis? Tanya Pak Anas. Karena aku merasa tidak enak untuk tidak menjawab pertanyaan Pak Anas, aku menjawab dengan singkat. Masih bagus, jawabku. Selama di perjalanan kemarin, berapa kali ngisi minyaknya? Kira-kira termasuk boros apa enggak ini mobil? Tanya Pak Anas kembali. Terus gitu Begitulah seterusnya parkir pertanyaan di yang depan di apanya kafe. Pak Anas. Terkadang aku tidak enak untuk tidak menjawabnya. Dan ujung-ujungnya kita menjadi ngobrol panjang lebar tanpa terasa sampai-sampai azan maghrib berkumandang. Dari kejauhan aku melihat ayah dan Om Lanang yang sepertinya mereka berjalan menuju masjid dan akan melewati kami bertiga yang sedang ngobrol di pinggir jalan. Sebentar dulu, panas. Bos mau lewat nih, ucapku. Aku kembali masuk ke dalam garasi mobil agar tidak dilihat ayahku, karena Terus aku gitu parkir di merasa depan malu apanya kalau kafe. aku tidak ke masjid. Tiba-tiba Om Lanang iseng ngajak Pak Anas. Yuk bareng ke masjid yuk, sholat, ucap Om Lanang. Sudah pernah kok kemarin, ucap Pak Anas. Memang tempatnya sangat strategis Dengan gitu lembut kan. menolak ajakan Om Lajang, sehingga
Om Lajang dan ayah melanjutkan perjalanan mereka menuju masjid. Saya nggak pernah melihat Pak Anas sholat, meledek Joni. Setelah aku melihat ayah dan Om Lanang pergi, aku kembali bergabung untuk melanjutkan Terus itu parkir di obrolan depan kami bertiga. kafe. Tidak berapa lama Mas Jaka datang. Ayah disuruh makan sama mama. Yuk makan yuk, hidangkan. Ajak Pak Anas. Saya pulang saja Pak, sudah malam, ucapku. Makan dulu ke dalam, setelah makan Emang aja pulang tempatnya yuk, sangat ucap Pak strategis Anas gitu sambil ya. berjalan memandu kami berjalan masuk ke rumah. Di teras rumah Pak Anas terlihat cucu-cucunya sedang bermain. Ada yang sedang bermain mobil-mobilan, saling rebutan bola. Mereka tertawa. Terus itu parkir di depan Tawa gembira kafe. cukup ramai di suasana rumahnya Pak Anas. Di sofa teras terlihat istrinya merumpi dengan ibu-ibu tetangga. Anjas, sapa seorang ibu yang sedang merumpi sambil fokus menggendong anak kecil. Emang tempatnya sangat strategis gitu kan. Melisa, anak siapa? Tanyaku. Anakku, jawabnya sambil tersenyum. Ternyata anak perempuan Pak Anas juga ikutan ngerumpi dengan ibu-ibu tetangga. Silahkan dimakan, jangan malu-malu. Ke arah makanan yang telah dihidang. Kelihatannya enak nih, pikirku dalam hati. Aku mengambil nasi lalu mengambil udang goreng yang besar, menambah sambal campur kecap, menambah lalapan timun. Begitu aku makan, ternyata masakannya emang bener-bener enak. Aku melirik ke sampingku, ternyata Joni menambah satu piring lagi. Begitu juga Pak Anas, nambah lagi Jas, ucap Pak Anas sambil mengasihkan wadah yang berisi nasi putih ke arahku. Tanpa terasa aku sudah memakan 3 piring. Namun Pak Anas menawarkan lagi kue bolu yang sepertinya sangat enak untuk dimakan. Tapi berhubung perut sudah tidak bisa menampung lagi, sehingga aku menolak tawaran Pak Anas tersebut. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 22 WIB. Aku dan Joni pamitan pulang. Pak, permisi, saya pulang dulu, mau istirahat di rumah, ucapku sambil menyalam Pak Anas. Iya, terima kasih. Oh iya, bisa minta tolong nggak? Hari-hari Minggu siapa tahu Anjas lagi libur, tolong ajarin nyetir anak bapak ya, ucap Pak Anas. Siapa Pak? Tanyaku. Melisa, dia pengen belajar mengemudi mobil, ucap Pak Anas. Iya ya, mudah-mudahan saya hari Minggu tidak lembur, jawabku. Tiba-tiba hujan deras. Aku dan Joni terpaksa harus berlari menuju rumah. Setelah di pertigaan komplek, aku duluan John, sahutku sambil membuka pagar rumah. Oke, balas Joni sambil berlari menuju rumahnya. Kayaknya sudah pada tidur nih, ucapku dalam hati. Aku mencet bel dan tidak berapa lama kemudian ayahku membukakan pintu. Dari sejak itu aku tertidur bermimpi dengan indah. Emang tempatnya sangat strategis gitu kan. Dua minggu kemudian, pekerjaanku di pabrik sepertinya semakin menumpuk. Biasanya seminggu lembur cuma 2 kali, sekarang malah 5 kali. Depan kafe. Semakin bertambah, namun dari segi kesehatan, apalagi karena kurang tidur di saat lembur, 1 jam sebelum jam istirahat siang, aku minta kepada mandorku agar aku istirahat terlebih dahulu.
dari jam-jam biasanya. Namun mandor membolehkan, mungkin karena dia memaklumin kondisiku yang terus-terusan mengikuti lembur di pabrik. Aku nongkrong di salah satu warteg seberang pabrik. Di warteg itu aku sempatkan makan minum sebelum karyawan lain datang memenuhi warteg. Karena kalau karyawan pabrik sudah pada istirahat, aku tidak akan bisa tidur-tiduran di warteg ini. Karena warteg akan dipenuhi dengan lautan orang. "Pak D, numpang tidur bentar, 30 menit aja," ucapku sambil tiduran di bangku panjang yang paling pojok. Emang tempatnya "Silakan, sangat satu malam juga strategis, boleh," kan? jawab Pak D sambil tersenyum. Tapi matanya fokus melihat berita di TV. Tidak berapa lama aku mendengar dari TV tersebut adanya kayaknya dekat dengan rumahku. Terus gitu Karena aku parkir penasaran, di aku bangkit depan lalu apanya, duduk di kafe. samping Pak D yang sedang fokus menonton berita di TV. Ternyata memang benar dugaanku bahwa dekat rumahku dan pelakunya adalah Pak Anas. Terlihat jelas wajah Pak Anas disorot di TV. Sepertinya Pak Anas terlihat sedang sedih, menyesali segala perbuatannya. Namun penyesalan tidak ada guna lagi karena Pak Anas sambil menunjukkan ke arah TV yang terlihat "Iya, dia tetangga saya," jawabku.